organisasi regional diantaranya NATO, SEATO, Fakta Warsawa, SENTO, dan ANJUS. Di sini saya akan menjelaskan tentang NATO. Latar belakang NATO didasari oleh Perang Dingin yang timbul antara Blok Barat dan Blok Timur. Kemunculan blok ini tidak dipisahkan dari Perang Dunia II yang sukses menghadirkan dua negara, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. NATO mempunyai 3 komando, yakni Komando Eropa, Komando Atlantik, dan Komando Laut Utara. Tujuan NATO adalah untuk menjamin kebebasan dan keamanan sekutu negara anggota NATO dengan cara politik dan militer. Organisasi NATO merupakan kontributor aktif dan terkemuka dalam misi perdamaian dan keamanan di kancah internasional. Terus yang selanjutnya ada 4 prinsip yang menjadi landasan NATO, yaitu solidaritas, freedom, demokrasi, dan transatlantik. Yang kedua yaitu SEATO. Latar belakang SEATO: setelah Perang Dunia II, terjadi Perang Dingin di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet saling bersaing untuk menyebarkan pengaruh ke seluruh dunia. Terus yang selanjutnya ada SEATO merupakan aliansi dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Selandia Baru, Australia, Filipina, Thailand, dan Pakistan yang terbentuk pada tahun 1954. Tujuan pertama dari pendirian SEATO adalah untuk membendung arus komunisme di wilayah Asia Tenggara. Anggota Dewan SEATO mengadakan pertemuan pertama kali di Bangkok pada 23-25 Februari 1955. Tujuannya untuk bagian-bagian dari badan organisasi termasuk politik dan militer. Terus ada pengaruh SEATO bagi dunia, menjadi organisasi pengawasan terhadap pengaruh komunis di Asia Tenggara. Peran penting SEATO selama berdirinya adalah mengizinkan Amerika Serikat melakukan serangan militer ke Vietnam tahun 1962 untuk mengakhiri rezim komunis Vietnam Utara yang berkuasa. Terus yang selanjutnya ada Fakta Warsawa. Fakta Warsawa adalah aliansi militer negara Blok Timur di Eropa Timur. Tujuannya adalah mengorganisasikan diri terhadap potensi ancaman dari aliansi militer Blok Barat, yaitu The World Atlantic Treaty Organization yang sudah terbentuk lebih dulu pada 1949. Fakta Warsawa ini terbentuknya sebagai reaksi atas bergabungnya Jerman Barat ke dalam NATO pada 1955 berdasarkan Fakta Paris 1954. Fakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev pada 1955, dipimpin oleh Uni Soviet sebagai negara paling kuat. Fakta Warsawa terlibat konflik diantaranya antara 23 Oktober sampai 10 November 1956 terjadi revolusi Hungaria yang mendukung Uni Soviet. Yang selanjutnya pada 1970 Leonid Brezhnev secara resmi menjadi pemimpin tunggal Uni Soviet. Terus yang selanjutnya faktor yang menyebabkan Fakta Warsawa berakhir, yaitu berperan sebagai sandaran bagi enzim komunis Eropa Timur yang tidak populer. Terus berkurangnya orang non-komunis di negara anggota Uni Soviet semakin melemah. Beban Roscoe diantaranya: 1. Tersingkirnya Partai Komunis Czechoslovakia Laukaria. Yang kedua, jatuhnya pemimpin komunis Bulgaria Todor II Hivkov. Yang keempat, SENTO. SENTO dibentuk pada 24 Februari 1955 atas dorongan Asia Serikat yang juga menjanjikan bantuan militer serta ekonomi di negara-negara Timur Tengah.
Markas besar Sento yaitu berada di Baghdad, Irak. Namun setelah Irak keluar dari Sento pada 1958, markas besarnya kemudian dipindahkan ke Ankara, Turki. Salah satu tujuan Sento adalah untuk membendung pengaruh komunis di kawasan penghasil minyak Timur Tengah. Selain itu, negara Sento berkomitmen untuk saling bekerja sama dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Yang selanjutnya yaitu pendirian ANJUS berawal dari keinginan Amerika Serikat untuk menjaga pengaruh politik dan militernya di kawasan Pasifik. Pasca kemenangan pada Perang Pasifik melawan Jepang, Amerika Serikat terus menjalin hubungan baik dengan negara-negara Pasifik termasuk Australia dan Selandia Baru. Salah satu tugas ANJUS yaitu mengkoordinasikan pertahanan bersama di kawasan Pasifik, membendung pengaruh komunisme yang dianggap sebagai agresor di kawasan Asia Pasifik, terutama dari RRC dan Uni Soviet. Yang termasuk organisasi ekonomi diantaranya SAARC, APEC, MEE, NAFTA, dan CAFTA. Yang pertama, SAARC. Tujuan didirikannya yaitu telah tercantum dalam piagam SAARC, yaitu mempromosikan kesejahteraan, memperkuat rasa saling percaya anggota, melakukan kerjasama yang aktif, dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan budaya di kawasan Asia Selatan. Yang selanjutnya, SAARC didirikan pada 8 Desember 1985 di Dhaka, Bangladesh oleh negara Pakistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Maladewa, Pakistan, dan Sri Lanka. SAARC bermarkas di Kathmandu, Nepal. Tantangan Indonesia dalam menghadapi SAARC ialah sejak dibentuk hingga 29 tahun lamanya, SAARC belum memberikan bukti nyata. Yang seterusnya ada APEC. Latar belakang APEC yaitu pada awal berdirinya hanya memiliki 12 anggota, namun kini menjadi 22 anggota. 22 anggota tersebut diantaranya Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Tiongkok, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, dan Mongolia. Tujuan didirikannya APEC yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. 2. Meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. 3. Memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Prinsip kerjasama APEC, voluntary and non-binding, yang berarti semua kesepakatan dalam forum APEC dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. APEC menjalin kerjasama melalui dialog Island, konferensi tingkat menteri atau KTM, konferensi tingkat tinggi atau KTT. Yang selanjutnya ada MEE. Pembentukan MEE dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi dan politik negara-negara Eropa pasca Perang Dunia II yang mengalami perpecahan dan kekacauan serta keinginan membentuk kerjasama ekonomi dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian masyarakat Eropa. Yang selanjutnya ada tujuan MEE sebagai berikut. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan
bebas, serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Struktur organisasi MEE. Yang pertama Majelis Umum, yang kedua Dewan Menteri, yang ketiga Badan Pengurus Harian, yang keempat Mahkamah Pengadilan. AFTA. AFTA dibentuk pada 1992 dalam pertemuan kepala negara ASEAN keempat di Singapura. Dalam AFTA yang disebut dengan Effective Preferential Tariff Scheme atau CEVT, yaitu program penurunan tarif dan penghapusan hambatan tarif secara bertahap dan disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN. CEVT sejak tahun 2002 berpedoman kategori Exclusion List, Temporary Exclusion List, Sensitive List, Highly Sensitive List, General Exemption. NAFTA. Latar belakang NAFTA yaitu dibentuk dari hasil keinginan 3 negara untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas di kawasan Amerika Utara. Yang selanjutnya, tujuan pembentukan NAFTA yaitu A. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, B. Menciptakan iklim usaha persaingan yang adil, C. Meningkatkan peluang investasi, D. Menciptakan prosedur yang efektif. Selanjutnya ada CAFTA. Latar belakang CAFTA adalah Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Tengah Republik Dominika yang disetujui antara 2003 dan 2004. Yang selanjutnya, tujuan CAFTA adalah untuk mewujudkan perdagangan bebas di antara sesama negara anggotanya. Eksistensi CAFTA adalah konsekuensi komunikasi serikat tidak boleh mengurangi kuota impor dari negara-negara yang melibatkan tarif terhadap 80% produk tersebut. Ketentuan CAFTA adalah sebagai berikut: perdagangan jasa lintas batas, jasa keuangan, investasi, akses pasar, dan pertanian.